مضل له ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di Majelis Ta'lim Khusus Mengaji. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus, jadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang waktumu dihabiskan untuk apa. Saya akan share screen pembahasannya. Kelihatan teh? Ya, kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Kita lagi bahas tentang apa teh masalah kiat-kiatnya, kiat-kiat menjaga waktu. Di antaranya adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, jadi hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat tinggal. Nah, ini termasuk cara agar kita bisa memaksimalkan waktu. Kemudian kita sudah bahas itu. Cara yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Insya Allah kalau orang ingat mati, waktunya akan dipergunakan dengan baik. Bahkan nggak sedikit, gara-gara ingat mati, dia mendapatkan banyak Recorded in progress. waktu yang kemudian yang kelima yaitu muhasabah diri. Muhasabah diri. Muhasabah adalah seorang bagus introspeksi hari-harinya dilalui untuk apa. Dan bagus kata Ibnu Qayyim, sebelum tidur cobalah merenung sejenak, introspeksi diri. Kemudian dia bertobat kepada Allah di malam itu, dan kemudian kalau dia hidup maka dia tidak akan berbuat kejahatan lagi. Kalau dia mati maka dia mati dalam keadaan bertobat dan sudah muhasabah. Maka bagus sebelum tidur muhasabah diri tentang hari-hari yang sudah kita lewati. Apakah hari-hari yang sudah kita lewati ini banyak manfaatnya atau tidak? Apakah hari-hari yang dilewati ini ya penuh dengan ketaatan atau tidak? Kemudian yang keenam berdoa, ini dia pembahasannya. Bahasan kita pada hari ini yaitu tentang boleh saya baca? Berdoa kepada Allah agar diberi taufik supaya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dalam yang keenam ini berdoa. Ternyata ini sangat penting banget nih, karena nggak akan pernah. Karena tentunya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan diri. Kira-kira doanya doa apa? Katanya doa apa kalau supaya bisa mempergunakan waktunya? Saya biasanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu juga termasuk ya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi mungkin boleh jadi apa ya, jadi referensi seperti doa doa Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa ma'ashi
wasili akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Saya perasaan tadi udah naruh. Ini dia doanya. Saya coba tapi nggak bisa diituin. Coba saya pindah share screen-nya. Kelihatan teh? Ya, kelihatan Ustaz. Doa kebaikan dunia akhirat ini. Allahumma aslih li dini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunya ya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ini. Kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Pernah dengar doanya teh? Belum Ustaz, baru kali ini. Kita lihat coba artinya. Boleh teh? Kelihatan? Ya, kelihatan. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbaikilah duniaku yang merupakan penghidupanku. Perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Dan jadikanlah hidup sebagai kesempatan untuk menambah setiap kebaikanku. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan. Bagus ya? Bagus banget Ustaz. Bagus banget ya. Ya buat ibu-ibu yang pengen, yang belum hafal ya, kalau di hifzud doa sudah pada hafal ibu-ibu. Tapi ini doa yang Masya Allah bagus banget untuk dibaca oleh ibu-ibu bagi yang ingin setelah akan kita berharap satu, agama perbaiki. Ya kalau agama rusak ya Masya Allah, apa yang tersisa? Ya ternyata kenapa? Perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusan. Insya Allah urusan kita akan hebat, akan mulia, akan istimewa, akan diterima, akan mudah ketika kita memiliki agama. Ya apalagi agama kita bagus. Ya maksudnya di sini perbaikilah pemahaman terhadap agama. Tidak sedikit dosa-dosa kan karena nggak ngerti agama. Iya, Ustaz. Kemudian perbaikilah duniaku yang merupakan penghidupan. Dia kita kan tinggal di dunia, minta diperbaiki karena nggak bakalan bisa kita lepas dari dunia. Maka urusan kerjaan semua minta diperbaiki oleh Allah. Kemudian perbaiki akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Ya. Kemudian jadikanlah hidup sebagai kesempatan untuk menambah setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan. Insyaallah. Ini doanya ya. Mungkin kalau nanti ini saya share ke Risa atau ke siapa dari overseas mengaji. Ya. Ini doa mungkin Risa udah hafal nih, hafal. Bagus juga untuk dibaca karena ini termasuk, karena kita lagi masuk kepada poin gimana agar kita ini bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Selain trik-trik yang sudah kita bahas, ya ini yang paling penting justru berdoa. Ya, karena hanya dengan rahmat Allah, kuasa Allah, kita bisa bagus urusan dunia, urusan akhirat. Kita bisa penuh dengan kebaikan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah nanti kita share ya. Dan kita lanjutkan pembahasannya yang tadi. Maaf, saya baru pindah kantor, jadi agak masih berantakan. Memanfaatkan waktu, lanjut deh. Memanfaatkan waktu dalam ketaatan adalah sebuah pemberian dari Allah Azza wa Jal. Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan memudahkan kepadanya jalannya.
Karena itulah mintalah kepada Allah dengan hati yang tunduk, lisan yang jujur, anggota tubuh yang khusyuk agar kita dikaruniai taufik dalam menjaga waktu kita. Makanya disuruh di poin ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena doa ini kan, Masya Allah, kata Nabi SAW, laisa syai'un akramu indallah minad du'a. Tidak ada yang sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Maka Masya Allah kita banyak doa, ini sangat penting. Karena ini suatu hal yang mulia di sisi Allah. Bahkan sholat isinya doa semua. Kemudian juga kata Nabi, kenapa kita penting membahas tentang masalah doa di sini? Samping kita bukan hanya zuhud, bukan hanya kita ingat mati, bukan hanya kita melakukan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, poin-poin takut sama Allah, ya, dan lain-lain, tapi kita juga harus mau berdoa supaya Allah mudahkan kita memaksimalkan waktu. Karena doa adalah ibadah. Dan afdalul ibadah doa, sebaik-baik ibadah adalah doa. Bahkan man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Bahkan doa dari riwayat Hakim, doa yanfa mimma yanzilu wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Banyak hal-hal yang sudah terjadi bukan dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang bisa merubahnya yang sudah terjadi? Kecuali Allah. Ya. Dan bagaimana caranya? Dengan doa. Maka la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, jadi doa itu bermanfaat, baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Mungkin banyak hal-hal yang yang sudah terjadi. Ya maaf ya, mungkin Anda menikah dengan suami yang begini. Ya, mungkin kurang taat. Maka mudah-mudahan dengan doa Allah bisa rubah semuanya. Anak-anak mungkin belum taat, anak-anak ya banyaklah ya, orang tua, mertua, kan itu sudah hal-hal yang sudah terjadi. Kita juga hidup dalam keadaan hal-hal yang mungkin belum tahu agama, banyak maksiatnya. Maka itu hal-hal yang sudah terjadi, maka doa akan bermanfaat untuk hal-hal yang sudah terjadi. Waktu-waktu luar biasa terbuang ya di waktu SMP, SMA, kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak manfaat, banyak kita lakukan. Maka bagaimana kita menyikapi masa lalu? Itu dengan doa. Dan doa bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Yang belum terjadi pun kita minta dengan doa. Ya, karena nggak ada yang tahu akhir hayat seseorang. Apakah dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Maka dengan doa mudah-mudahan Allah bimbing kita di usia-usia tua untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan ketaatan dalam ibadah kepada Allah, dalam tauhid, dalam sunnah. Maka berdoa. Ya. Kemudian juga ajazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia yang lemah itu adalah manusia yang lemah dalam berdoa. Maka banyak sekali hal-hal yang penting dalam masalah doa. Makanya kata Abu Darda, jaddu bid-du'a, ya bersungguh-sungguh kalian dalam berdoa. Sesungguhnya siapa yang memperbanyak mengetuk pintu, maka akan dibukakan baginya. Kalau kita sering ngetuk pintu, kan lama-lama dibuka. Kita sering berdoa, lama-lama dikabulkan. Nah, tadi doa-doanya banyak sebenarnya. Ya, salah satu yang tadi sudah kita bahas. Lanjut deh. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi gini. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Berdoa yang setuju. Kita disuruh berdoa oleh Allah. Makanya orang kalau bisa berdoa itu bagian daripada taufik Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, kata beliau,
bilang bahwa sebutkan kata Umar bin Khattab, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa iza alhimtu du'a fa innal ijabah ma'ah. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku tidak terlalu merisaukan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Umar bin Khattab nggak terlalu merisaukan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Akan tetapi yang aku khawatirkan, apakah aku mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berdoa atau tidak. Jadi yang terpenting itu adalah Anda mau berdoa atau tidak. Kenapa? Kata beliau, sebab apabila aku telah diberi taufik untuk berdoa, sungguh pengabulan itu pasti menyertainya. Jadi beliau nggak mikirin doanya diijabah atau tidak. Tapi yang beliau syukuri adalah Umar bin Khattab, dia mampu berdoa. Karena orang yang mampu berdoa, orang yang rajin berdoa, berarti dia dapat taufik. Dan setiap doa pasti disertai dengan ijabah. Jadi mikirnya gini, udah doa aja bagus deh itu. Ya, jangan mikirin kapan jawabnya. Tugas kita adalah berdoa. Kalau ada orang yang sudah rajin berdoa, berarti dia dapat taufik dari Allah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berdoa dalam masalah untuk kita bisa memaksimalkan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Artinya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. ini yang yang 6 ya. 6. Dan kalau kita lihat bagaimana doa itu, Hudzaifah radhiyallahu berkata, Allah pasti akan datang suatu masa kepada manusia, di masa itu tak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang hampir tenggelam. Oh, nanti orang berdoanya benar-benar kayak orang yang mau tenggelam. Ya, benar-benar bersungguh-sungguh. Bahkan kata Syekh Utsaimin, nah ini bagus. Beliau mengatakan doa merupakan sebab terangkatnya ketetapan Allah. Berapa banyak musibah yang telah terangkat dengan sebab doa, dan berapa banyak kenikmatan yang diperoleh dengan sebab doa. Makanya ada satu waktu di mana orang akan berdoa lama nanti. Di mana teh? Hari Arafah, Ustaz. Di Padang Arafah. Di Padang Arafah lagi haji. Hari haji. Masya Allah, 6 jam. Orang akan berdoa. Luar biasa. Lamanya nanti orang akan berdoa di sana. Ya. Makanya berapa banyak kata Syekh Utsaimin. Apa tuh? Yarfa'ul qada. Yang namanya takdir terangkat, ketetapan Allah terangkat. Dengan sebab apa? Doa. Maka siapapun yang masa lalunya pernah menyia-nyiakan waktu, maka bisa jadi dengan doanya Allah mudahkan dia untuk memaksimalkan waktu di akhir-akhir hayat. Ya. Kemudian kata Ibnu Rajab, lanjut selama seorang hamba memohon dengan sangat di dalam doanya, sangat berharap dikabulkan dan tidak putus harapannya, maka doa tersebut besar harapan akan terkabul. Seseorang yang sangat berharap, tentu dia akan mengetuk pintu itu, dia berharap akan dibukakan untuknya. Bahkan orang dengan berdoa akan semakin dekat dengan Allah. Setiap kali engkau meminta kepada Allah, maka engkau akan semakin dekat dan dicinta oleh kata Ibnu Qayyim. Dan setiap kali engkau merengek bersungguh-sungguh kepadanya ketika berdoa, maka Allah mencintaimu. Jadi ternyata doa ini sebab Allah mencintai kita. Ternyata doa ini menambah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan ketika doa, bukan hanya meminta, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Mau mendekatkan diri kepada Allah, ngapain dia doa? Ya, kebanyakan orang doa yang cuma minta doa. Tapi kita kembali lagi ke kitabnya. Ini poin yang ke-6, yaitu
supaya kita bisa memaksimalkan waktu berdoa, dan berdoa. Dia lagi sujud sebelum salam, antara azan dan qoma, dan doa-doa yang memang habis hari Jumat habis asar, sepertiga malam sebelum salam, ya lagi sujud, banyaklah lagi turun hujan. Dan doa untuk apa? Agar tadi, ya, agar bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, gimana cara meminta doa dengan doa waktu sebaik-baiknya? Salah satunya tadi doanya. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi was'alil waj'alid ayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Baik, kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Setelah kita rajin berdoa untuk supaya bisa dibantu oleh Allah untuk memudahkan waktu, maksimalkan waktu, walaupun waktu kita mepet ya sebenarnya ya, waktu kita tuh mepet, waktu kita tuh udah mepet, maka tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi waktu yang mepet ini bisa membuat seseorang naik ke surga setinggi-tingginya karena dengan doa-doanya. Maka banyak waktu-waktu yang sudah terbuang selama hidup kita bisa jadi terbayarkan dengan akhir-akhir hayat kita itu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memupuk semangat yang tinggi. Ini setelah kita bahas tentang doa, gimana cara agar kita bisa memaksimalkan waktu, maka Islam ini agama yang tidak leyeh-leyeh, bukan mager. Ya, agama yang memang harus bahasa orang sekarang itu. Apa tuh bahasa sekarang yang mager, malas gerak, apa lagi itu? Wah, kurang kaum tahu. rebahan. Ya, Kaum rebahan. Ya, bukan kaum rebahan. Islam ini nggak suka orang-orang yang kaum rebahan. Baik, lanjut deh. Di antara wasilah yang dapat menjaga waktu kita yaitu memotivasi diri untuk menyukai perkara-perkara yang tinggi dan mulia, serta menjauhi perkara-perkara yang rendah dan sepele. Dan termasuk perkara yang mulia yaitu menghabiskan waktu untuk melakukan amalan-amalan soleh. Baik. Termasuk wasilah untuk kita bisa menjaga waktu yaitu memotivasi diri. Kita harus memotivasi diri agar apa? Ya, agar kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita lihat, lanjut ya, apabila kita memperhatikan nas-nas syariat, kita mendapati bahwa nas-nas tersebut banyak menganjurkan untuk bersemangat yang tinggi dan menyeru untuk berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan-amalan soleh, serta menyeru untuk tidak puas dengan sedikitnya ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi orang mukmin itu nggak merasa puas ya, makanya ada 3 amal agar kita itu amalnya menjadi maksimal. 1, bersegera dalam beramal. 2, anggap kecil amalmu. Anggap kecil amalmu. Ya, jadi jangan menganggap amalmu besar. Yang 3, sembunyikan amal. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menganjurkan agar kita bersemangat tinggi dan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadi kita disuruh berlomba-lomba dan nggak boleh merasa puas dengan amal yang sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, saya lihat. Di sini ada ayat surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat
wa hum laha sabiqun. Artinya apa? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Baik. Di sini disebutkan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ini apa maksudnya? Mereka memberikan dengan hati yang takut. Kita lihat, ini ditafsirkan langsung oleh Nabi. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini. Apakah mereka orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Beliau menjawab, bukan wahai putri Asyidik, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, dan bersedekah dalam keadaan takut tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi mereka ini memberikan dengan hati yang takut. Bukan mereka orang yang minum khamr mencuri, bukan. Mereka memberi dengan hati yang takut, maksudnya mereka ini orang-orang yang puasa. Puasanya nggak kayak kita, puasanya para sahabat ini. Mereka juga sholat, tentu sholatnya benar, bagus. Dan sedekah, tapi dalam keadaan takut amalnya tidak diterima. Jadi mereka bersedekah, sholat, puasa, takut amalnya tidak diterima. Sehingga menyebabkan apa? Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi mereka ini nggak puas dengan amal yang sudah dikerjakan. Kalau kita kan kepedean, paham nggak? Kita kepedean. Kayaknya surga Firdaus nih gue. Kayaknya tadi baca Quran gue naik ke langit 7 tuh. Kayaknya. Jadi orang-orang salafus saleh dulu, mereka beramal dengan giat, luar biasa giatnya, tak terbayangkan oleh kita. Apalagi Ramadan. Tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Maka akhirnya inilah yang membuat mereka ngapain? Bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang bersegera. Ini, maka kita juga sama. Nggak boleh apa? Nggak boleh cepat apa sih? Nggak boleh cepat puas dalam beramal. Ya, merasa kurang. Jangan merasa sudah banyak. Kayaknya amal gue udah banyak banget dah. Ya, kayaknya banyak kan kali ya. Jangan. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam ibadah. Makanya kalau kita lihat di sini Allah, kita sering dengar yang namanya apa teh? Ibu mau salah. Tentang itu ya. Pastabikul khairat. Ya. Apa itu pastabikul khairat? Diangkat tadi. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, berlombalah menjadi yang terdepan dalam beramal soleh yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rob kalian, serta bertaubatlah atas maksiat yang kalian perbuat. Yang kita sering dengar, ayo pastabikul khairat, berlomba-lomba. Kita lagi bahas poin yang ke-6 ya. Setelah kita bahas tentang doa, bukan hanya dengan doa, tapi kita harus punya semangat, himmah, ya, untuk mau bergerak, mau lebih baik. Jadi jangan letoy gitu ya. Jadi jangan jangan berada di zona aman gitu ya. Zona nyaman. Jangan berada di zona aman gitu. Harus terus punya keaktifan. Kayak orang di perusahaan kan punya inovatif kan. Ya, kalau enggak perusahaannya nanti ya kalah saingannya tentunya. Iya. Nah, kalau ibadah nggak boleh inovatif, tapi ibadah butuh semangat. Maka yang kita lakukan sekarang pada poin ini, setelah kita bahas tentang masalah bagaimana cara kiat-kiat menjaga waktu, ingat mati dan lain sebagainya termasuk terakhir doa, maka kita harus punya semangat. Saya harus bisa ibadah lebih baik. Apalagi kita sekarang berada di bulan haram, Zulqaidah. Apalagi nanti masuk bulan Zulhijjah. Ini butuh semangat lagi teh. Karena para salafus saleh, ya, dia tidak mematikan lampunya di malam-malam 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena banyak ibadah.
sampai-sampai mereka kecapean dalam ibadah karena berada di 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka orang Islam itu semangat. Maka disuruh untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa maksudnya? Jadi yang terdepan dalam beramal. Ya, ini bukan iklan Yamaha ya, nih. Ya. Jadi yang terdepan dalam beramal. Makanya kata Ibnu Rajab, lanjut. Para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi yang terdepan untuk menggapai derajat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka untuk menjadi yang terdepan. Masya Allah. Jadi kalau melihat orang yang mendahului dalam ibadah, mereka tidak kalah. Lalu kalah dari dia. Saya baru segini, dia udah segitu. Sekarang kita apa yang diperlombain? Ya, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak apartemen, berbanyak-banyak dan lain sebagainya. Perlombaan yang tidak akan ada habisnya. Perlombaan yang semu, tapi perlombaan yang sebenarnya adalah berlomba-lomba dalam beramal. Maka harusnya kita sedih. Makanya kalau kita ada kata-kata yang bagus, kalau kita tidak bisa mengalahkan orang lain dalam hartanya, maka kalahkan dalam ibadahnya. Kalahkan dalam ibadahnya. Nah, makanya kata Hasan Al-Basri mengatakan, jika engkau melihat orang lain mengilimu dalam hal dunia, maka kalahkan dia dalam hal akhirat. Ya, baik. Ini jadi intinya orang Islam harus punya semangat berjuang, bersemangat kompetisi dengan muslim-muslim lainnya, bukan dalam masalah dunia, tapi dalam masalah amal saleh, dalam masalah ibadah, dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita lagi bahas sekarang. Betapa banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun, ya falyamalil amilun. Termasuk yang tadi kita bahas, fastabiqul khairat. Ya, jadi jangan hanya doa tapi nggak punya semangat. Harus punya semangat untuk bisa memaksimalkan waktu, untuk bisa memaksimalkan apa sehari-hari kita lakukan. Lanjut, ini adalah perkara yang wajar karena agama Islam adalah agama yang agung, yang tidak diamalkan dan ditolong kecuali oleh orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan keinginan yang kuat. Adapun orang-orang malas, tidak ada bagian bagi mereka dalam mengamalkan agama ini. Usaha agama ini butuh semangat subuh. Kalau nggak semangat gimana? Puasa Zulhijjah nanti 1 tanggal 9 kan? Iya. Kalau nggak semangat gimana? Ya kurban, butuh uang kan? Iya. Ya, tiket Coldplay habis dalam hitungan menit. Kurban kagak disiap-siapin, kagak ada rencana malah. Begitu dekat-dekat baru deh. Betapa Islam ini butuh orang-orang yang semangat. Ya, makanya ini wajar karena agama Islam ini agama yang agung, agama yang enggak pantang untuk menjadi beban orang lain. Bahkan pantang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh orang putus asa, bahkan dosa besar orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang malas gak ada bagian dari agama ini. Gak ada bagian. Jadi kalau malas itu susah, sholat betul gak? Iya. Sholat kan 5 waktu yang wajib. Kalau dia malas gimana dia kerjain? Ya. Terus Allah Tabaraka Ta'ala berfirman dalam sifati hamba yang saleh dan memiliki semangat yang tinggi, serta keinginan terus dalam ketaatan. Innahum, ini tadi teh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Artinya
Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Baik. Di sini mereka di kalimatnya bersegera. Yusari'una fil khairat. Segera. Maka kita pun sama. Kalau Anda pengen memaksimalkan waktu, menjaga waktu dengan baik, segera. Terus apa tadi teh? Jangan anggap besar amal. Segera dan jangan anggap besar amal. Ya, supaya apa? Terus memupuk amal sebanyak-banyaknya. Kalau cepat puas, ya nanti kagak beramal lagi tuh. Ya. Lanjut kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala Karim, yuhibbul karam, wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, wa yakrahu sifsafaha. Artinya? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu karim atau maha dermawan, mencintai kedermawanan dan mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah atau hina. Masya Allah. Ya. Islam ini agama yang tinggi, gak suka yang rendah-rendah. Islam ini agama yang berkualitas, gak suka hal-hal perkara-perkara yang rendah. Dalam arti kata rendah di sini adalah kemaksiatan, ya, perkara-perkara males. Ya. Nabi SAW juga bersabda, nih, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Tuh di sini setelah kita disebutin masalah orang kuat lebih baik, ya, dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan, kita disuruh ngapain? Sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Setelah itu ngapain? Minta pertolonganlah kepada Allah dalam segala urusanmu. Arti alias apa? Berdoa. Setelah beramal, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal, maka ya jangan disuruh minta pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Lanjut deh, apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Jadi kalau kena musibah, ya bilang apa? Qadar Allah. Ya, qadar Allah. Wa masya'a fa'ala. Ya, seandainya aku berbuat ini, aku begini, jangan ngomong gitu. Tapi katakan qadar Allah wa masya'a fa'ala. Jika ada seorang yang bertanya, apa sebab-sebab yang dapat mendorong untuk memiliki semangat dan keinginan kuat? Nah ini, kan setelah kita menjadi mukmin yang kuat, ya maka bagus ya orang mukmin itu olahraga. Ya, jangan orang kalau udah nggak olahraga nanti jadi malas gerak gitu. Ya, apalagi yang banyak duduk kayak saya, kalau nggak olahraga, ya kayak jadi mukmin yang kuat itu bagus. Nah setelah jadi mukmin yang kuat, banyaklah beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, minta tolong kepada Allah. Nah sekarang gimana caranya, trik-triknya agar kita memiliki semangat dan keinginan yang kuat? Ini pertanyaan yang bagus nih. Apa sebab-sebab yang mendorong seseorang punya semangat dan keinginan yang kuat? Karena kalau orang punya keinginan yang kuat, insya Allah dimudahkan, bisa. Mungkin viral gitu ya, seorang yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, kemudian dia dapat gelar doktor, padahal dulu ngomong bahasa Inggrisnya nggak bisa. Gitu. Begitu datang ke luar negeri, lalu dia ngasih ceramah, inilah bukti kerja keras. Nah, bukti kerja keras apapun, kalau kerja keras insya Allah dimudahkan. Ya, nah sekarang itu kan kerja keras untuk urusan dunia. Nah, sekarang gimana agar kita tuh punya keinginan kuat, semangat, enggak mager, ya? Maka dijawab sebab-sebabnya banyak. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen punya semangat ibadah,
semangat yang kuat untuk melakukan amal-amal saleh, apalagi di 3-10, 10 terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram, ini butuh semangat dan keinginan kuat untuk menghidupkannya. Apalagi yang berangkat haji sekarang, cuaca panas sudah sampai 42 katanya, mungkin bisa lebih. Ya, orang bakalan rame katanya sekarang. Ya, kalau yang mentalnya cereh mah, aduh nanti di sana susah deh. Aduh rame banget ya. Kadang ada orang berangkat umroh nungguin musim dingin, deh, benar? Ya, nanti umrohnya Desember aja lagi dingin. Ya kalau berangkat aja, punya semangat, gak usah nungguin musim. Terus kalau matinya sebelum musim dingin gimana? Kalau Anda pengen beramal, beramal lah. Ya, maka bagaimana cara supaya kita punya keinginan kuat? Mau musim apa kek? Kalau kita mau berangkat umroh, ya berangkat. Mau keadaan kayak apa kek? Nah, bagaimana caranya? Ini tadi. Caranya adalah dengan diantaranya membaca apa tadi? Membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena dengan baca Quran, Anda bisa dapat hidayah. Apalagi baca Qurannya diniatin deh. Syekh Muhammad Fawaz bikin tulisan tentang ya niat baca Quran. Bagus niat baca Quran tuh kalau bisa diniatin. Niat apa? Ya Allah berikan aku hidayah dengan baca Quran ini. Ya Allah sembuhkan penyakit hatiku dengan baca Quran. Ya Allah bebaskan aku dari neraka. Ya Allah berikan aku taufik. Ya Allah, ya dengan baca Quranku ini bahkan dibolehkan untuk meminta kesembuhan dari segala penyakit. Ya, jadi karena Al-Quran kan obat. Maka supaya kita punya semangat yang kuat, punya motivasi diri, maka banyak-banyak baca Quran dan hadis Nabi. Ya, nah, kalau orang ini kan kita lagi bicara urusan akhirat nih. Kalau urusan dunia, supaya semangat kan baca buku motivasi. Saya banyak buku-buku motivasi. Bahkan saya dulu pernah ngajar motivasi di Malaysia. Itu kalau lagi kurang semangat ya baca-baca buku motivasi jadi semangat. Nah, apalagi ini baca buku super motivasi yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi baca terjemahnya. Ya, Allah akan berikanmu hidayah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan baca Quran, termasuk dan hadis, termasuk kunci untuk bisa memanfaatkan waktu. Karena amal-amal yang bermanfaat ada di dalamnya. Terus saya membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu dan kesungguhan mereka dalam ketaatan, serta mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, bagus. Kalau kita punya buku tentang kisah-kisah para sahabat. Banyak orang punya buku kisah para nabi kan? Coba sekali-kali beli buku, apa tadi judulnya? Kisah para sahabat Nabi. Kisah para tabi'in. Bagaimana ibadah-ibadah. Ya, kalau Nabi kita sudah sering lihat bagaimana para sahabatnya yang dididik oleh Nabi SAW. Para tabi'in ibadahnya. Maka ada buku judulnya Aina Nahnu Minas Salaf. Di mana kedudukan kita di antara orang-orang terdahulu. Jauh. Kalau orang kita mah jauh gitu. Jauh banget kita dengan mereka. Fasilitas kagak ada. Susah keadaan. Tapi ibadahnya naik ke langit. Masya Allah. Kita sholat enak ada AC. Tapi ngantuk jadinya. Nah, ini bagus baca kisah-kisah orang soleh. Kalau Anda baca kisah orang soleh itu nangis. Ada ya orang kayak gini. Semangat ibadahnya, tegarnya dalam menjaga akidah. Benar-benar nggak mau kehilangan waktu sedikit pun. Ya, cuman ya tadi kita bacanya kisahnya Kentucky sih ya teh. Kisah Kolonel Sanders. Kisah siapa lagi teh yang sering? Siapa tuh yang Tesla? Iya dia. Siapa tuh Tesla?
kisah orang-orang kaya di dunia. Dibaca kisah-kisah begitu sih. Ya, kisah ya banyak kan kisah-kisah duniawi ya. Kisah orang-orang sukses, kisah ini, kisah itu, dan lain sebagainya. Bagaimana Kolonel Sanders ketika menawarkan racikan bumbunya sampai 100 pintu baru diterima. Banyak orang baca kisah-kisah tentang orang-orang terkaya di dunia, bagaimana meraih kesuksesannya. Ya baca itu boleh sekali-kali. Tapi bacaan yang lebih bagus setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca kisah-kisah orang saleh terdahulu. Begitu Anda baca itu, Anda akan jadi malu. Jauh sekali kita dengan mereka. Ya, kita dengar Imam Syafi'i hatam Quran 40 kali aja Ramadan kita ngomong. Hah? 40 kali? Gimana caranya? Ya, kita sekali aja ngas-ngosan, 2 kali ngas-ngosan. Ya. Lanjut, apalagi supaya semangat dalam punya keinginan yang keras, kuat maksudnya apa? Meninggalkan keingintahuan terhadap segala hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau dilihat semuanya ya habis waktunya. Di-scroll semuanya apa aja dilihat. Yang ada hati kotor, jadi banyak info tapi macam-macam. Ya. Dengerin Instagram tausiahnya cuma 1 gitu. Yang lainnya sisanya gosip, belanjaan, teknologi dan lain sebagainya. Maka tadi penting punya sifat zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka hal-hal yang tidak bermanfaat nggak usah dilihat lah. Ya, apa tuh? Lagi yang selanjutnya? Berdoa kepada Allah dan tawakal atau bersandar kepadanya. Terus? Membaca dan mengingat tentang keadaan hari kiamat, surga dan neraka. Dengan baca kayak cerita-cerita tentang gimana kiamat. Pengen surga neraka. Ini membangkitkan semangat. Lanjut. Memaksa diri untuk melaksanakan ketaatan dan sabar terhadapnya. Ini ya semua harus pakai sabar kan. Ya, dalam melaksanakan ketaatan itu harus pakai sabar. Terus? Istiqomah dan kontinu dalam melakukan amalan solih walaupun sedikit. Ya sedikit tapi terus-terusan. Terus? Selalu berpikir yang bermanfaat untuk melaksanakan ketaatan. Saya tambahin poin-poinnya aja. Ya, ini poin-poin tentang kiat-kiat agar semangat ibadah. Kiat-kiat yang sudah tadi kita bahas. Bagaimana agar waktu ini tidak terbuang begitu saja. Yang pertama, pupuk rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, melatih khusyuk. Ya, melatih khusyuk. Pokoknya setiap ibadah dilatih untuk menimbulkan rasa khusyuk. Ya, suka terhadap ibadah tersebut. Ya. Kemudian pelajari tuntunan Nabi dalam ibadah. Kemudian memaksa diri lama-lama jadi kebiasaan. Tadi udah dibahas di pembahasan kitab tersebut. Paksa dirimu untuk melakukan. Dipaksa jadi bisa, akhirnya jadi biasa. Kemudian cari teman yang rajin ibadah. Kemudian banyak ingat mati dan ingat akhirat. Jadi supaya kita punya semangat yang tinggi dalam beribadah, dalam mengisi waktu dengan kebaikan. Banyak ingat mati. Ya. Kemudian mulai dari yang sedikit tapi konsisten. Tadi sedikit tapi terus menerus. Berdoa, ya, lagi-lagi doa. Nah, khususnya doa yang habis sholat deh. Ini bagus nih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini termasuk doa supaya apa? Allah bantu kita menjadi hamba yang Allah membantu kita menjadi hamba yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah, selalu bersyukur, ya, selalu berzikir, selalu bersyukur, dan selalu memperbaiki ibadah. Nah, ini trik-trik tambahan, ya, dan dari yang sudah kita bahas,
Jadi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah menyebutkan bagaimana caranya agar memiliki semangat dan keinginan kuat. Satu, baca Quran dan hadis Nabi SAW, baca kisah-kisah orang saleh, tinggalkan keinginan tawanan terhadap yang tidak bermanfaat. Banyak ya di TikTok, di Instagram hal-hal yang gak manfaat. Ya, tapi uniknya yang gak manfaat itu banyak banget dilihatnya teh, sampai jutaan view-nya. Ya, tapi ceramahnya ya Syekh Ruhaili, Syekh Fauzan, ya, jadi unik ceramah yang hal-hal yang gak manfaat itu cuman berapa saat bisa sampai jutaan view-nya. Tapi hal-hal yang manfaat, tausiah itu yang lihat dalam waktu 2 jam baru berapa orang. Kayaknya orang begitu baru syekhnya baru langsung scroll. Ya, langsung scroll. Makanya sabar orang kalau bikin YouTube tapi ibadah ya. Sabar itu. Makanya saya sama teman-teman, kita bukan nyari view, kita bukan bukan nyari followers. Tugas kita berdakwah, menyampaikan. Ada yang lihat syukur, nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Kita buat mengalah, kita yang belajar di sini. Ya, karena kalau kita liatin, konten-konten dakwah itu ya sedikit. Ya, sedikit. Sedikit ya yang ngelihat ya dibandingkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian berdoa dan tawakal. Kemudian baca, ingat tentang kiamat, surga, neraka, terus kemudian memaksakan diri, terus istiqomah dalam hal-hal yang sedikit dulu, sedikit tapi terus-terusan. Kemudian selalu berpikir yang bermanfaat untuk melaksanakan ketaatan. Ya, jadi hal-hal yang bermanfaat itu selalu dipikirin. Oh, tahun depan haji. Oh, nanti umroh Desember. Oh, zakat itu saya bulan ini. Oh, saya tiap minggu harus jenguk orang tua. Oh, jadi hal-hal yang manfaat itu selalu ada di pikiran. Planning besar sehari-hari sudah ada di kepala kita. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada kita masuk poin yang 8. Ada pertanyaan? Ada, Ustadz. Sebentar. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Ustadz. Bagaimana adab berdoa itu, Ustadz, sebaiknya? Apakah bisa harus berwudu dulu atau dalam setelah sholat, atau bisa misalnya sambil nyapu gitu, Ustadz? Bedain antara doa dengan zikir, tapi hasilnya sama sebenarnya. Kalau doa kan minta sesuatu yang kita tahu biasanya. Tapi kalau zikir, kita menyebut nama-nama Allah, inti yang insya Allah hasilnya ya Allah akan mudahkan apa yang Anda minta. Contoh gini teh. Contoh misalnya teteh ketemu orang ketika ngomong muji-muji terus gini misalnya. Sebagai kayak itu tuh kayak itu dong, kayak Risa dong gitu lah. Dikit-dikit kayak Risa dong, dia lah. Risa dibilangin terus begitu, dijadiin contoh kan seneng. Lama-lama pasti dia akan melakukan kebaikan buat orang yang menyebut nama dia, betul nggak? Ya misalnya, kita siapa namanya lupa? Teteh siapa namanya? Saya. Vina. Nah. Ya, misalnya Vina ngomong nih, tuh kayak Risa dong orangnya, dia mah. Risa tuh, pokoknya dikit-dikit Risa aja. Makanya Risa datang kan ke rumah teteh sambil bawa pizza, sambil bawa apa. Kenapa teteh nggak minta padahal? Kenapa? Karena teteh sering nyebut namanya. Pertanyaannya yang Anda sebut sekarang bukan nama manusia, nama Allah. Dikit-dikit subhanallah, sambil nyapu, ya sambil nyetir, baca istighfar banyak, sambil melakukan aktivitas selain di kamar mandi yang nggak boleh. Anda nyebut nama manusia saja sering, manusia yang disebut senang dan ngasih sesuatu buat Anda.
Apalagi Anda nyebut nama Allah, pemilik segalanya. Apa yang Anda minta Allah akan mudah. Itu zikir tuh. Rajin-rajin zikir dimanapun Anda berada. Bahkan akan jadi saksi nanti. Nah, kalau doa, nah ini doa ini ada. Jadi zikir dan doa ini ada yang jadi kalau doa ada mungkin ada adabnya tentunya ya. Di antaranya ikhlas dalam berdoa, mengawalinya dengan apa? Pujian dan sanjungan kepada Allah, baca hamdalah, kemudian baca sholawat. Terus jadi kalau zikir kan teteh bebas kan, nggak usah ya baca aja zikir mah. Tapi kalau doa ada adabnya. Kalau mau bisa wudhu dulu, nggak apa-apa, nggak wudhu pun nggak apa-apa. Tapi sunnahnya wudhu, ya, sunnahnya wudhu. Kalau nggak apa-apa. Ikhlas, terus apa tadi baca hamdalah, baca salawat. Terus kalau doa itu bersungguh-sungguh, yakin, kemudian tidak terburu-buru, ya, menghadirkan hati dalam doa. Kemudian kalau bisa berdoa tuh lagi susah dan lagi lapang, jangan lagi susah doang. Kemudian nggak boleh memohon sesuatu kepada selain Allah, nggak boleh mendoakan keburukan untuk keluarga, harta, anak, dan diri sendiri. Kemudian merendahkan dirinya ketika berdoa. Kemudian mengakui dosa yang telah diperbuat. Banyak tidak tidak membebani diri dengan membuat sajak-sajak dalam doa dan lain sebagainya, menghadap kiblat, angkat tangan, ya, itu adab-adab dalam berdoa. Tapi kalau dalam berzikir, kalau habis sholat ya duduk, ya, kecuali kalau buru-buru ya boleh sambil jalan, apalagi takut orang nggak kebagian tempat karena tempatnya kecil. Jadi berdoa, Anda ada adab-adab. Lagi sujud paling bagus, salam, ya. Ada adab-adabnya. Tapi kalau di luar sholat tadi adab-adabnya yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau zikir Anda gimana saja, nggak boleh berwudu, boleh tidak, ya, bisa sambil melakukan aktivitas, ya, bertakwa semampunya. Lanjut. Ya. Nyambung Ustadz, dan apakah doa itu bisa dijadikan zikir? Maksudnya satu doa diulang-ulang seperti berzikir gitu Ustadz? Gak apa-apa. Ya, seperti kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, diulang-ulang, ya, supaya dapat kemudahan dari Allah. Ya. Makanya Anda nggak usah minta pun Allah akan mudahkan. Kan tadi nyebut nama manusia aja manusia akan berbuat baik. Gimana kalau nyebut nama Allah? Maka Allah akan lebih tentunya daripada manusia. Allah pemilik segalanya. Apa yang kamu minta Allah akan berikan walaupun Anda nggak minta loh. Iya. Ya kan banyak kan hal-hal yang kita tidak minta dapat. Iya. Banyak banget hal-hal yang kita tidak minta dapat. Padahal kita nggak minta, nggak doa. Bisa jadi karena zikir. Maka berzikir ini sama kayak doa hasilnya. Ya, cuman mungkin ada adab-adab yang berbeda. Ya kalau berdoa tadi ngangkat tangan dan lain-lain, ya, angkat tangan ngadep kiblat. Tapi kalau zikir Anda nggak usah ngangkat tangan zikir. Jangan subhanallah, subhanallah, enggak. Ya, Anda bisa baca kapan. Lanjut. Bismillah Pak Ustadz, kalau kita dizolimi doa kita dikabulkan. Terus kalau doanya keburukan, itu apakah dikabulkan juga? Baik, kalau Anda berdoa, Anda memang keburukan di sini, bisa saja dikabulkan. Ya, misalnya Anda berdoa, makanya dilarang kita berdoa keburukan. Misalnya Anda dizolimin ya teh, teteh dizolimin, Evina dizolimin, lalu teteh berdoa, bisa dijawab, karena dalam keadaan terzolimi. Ya, tapi bagus kalau kita bagusnya minta berikan hidayah, gitu aja. Ya Allah berikan hidayah, berikan hidayah. Dulu saya sama Fia namanya, jadi intinya ketika kita berdoa, berdoalah yang baik. Ya, jangan berdoa yang buruk. Tapi kalau Anda memang terzolimi, itu hak Anda untuk berdoa buruk. Ya Allah berikan dia pelajaran, ya boleh nggak apa-apa. Tapi lebih baik Anda berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Ya, karena kalau dia dapat yang buruk, celakaan, Anda hutangnya nggak dibayar nanti.
Ustaz, Lanjut. masih soal doa Ustadz. Benarkah doa istri untuk kemaslahatan keluarga kurang dijabah Allah dibandingkan dengan doa suami? Juga doa ibu dibandingkan dengan doa ayah? Kalau doa orang tua, bukan doa ibu ya, doa orang tua. Ya, doa orang tua yaitu mustajab, apalagi ibu. Doa orang tua itu mustajab, apalagi ibu. Tapi kalau doa istri, doa suami, ini bagaimana? Apa tadi? Doa itu bukan hanya, jadi gini, ada suatu hal yang memang punya ketentuan. Seperti tadi, doa orang tua terhadap anaknya. Ya, apalagi doa seorang ibu. Ya, itu memang ada hal-hal yang memang dikhususkan secara syariat. Tapi kalau doa suami, ya, doa istri, ini atau doa siapapun, ini bukan, ini suatu hal yang bersifat umum. Jadi kalau orang tua ya, kan ada tiga doa yang mustajab kan. Doa siapa? Musafir, doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizalimi, dalam riwayat lain doa orang tua kepada anaknya. Tapi kalau doa istri, doa suami, kalau ada yang bilang bahwa doa suami lebih hebat daripada doa istri, tidak seperti itu. Ya, intinya doa istri dan doa suami sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cuma Anda berdoa tahu adabnya enggak gitu. Iya, jadi kalau mentang-mentang suami doanya kagak pakai hamdalah, kagak pakai sholawat, ya berarti gantung doanya di atas. Ya, jadi, wow, saya kan suami doanya mustajab, apa dalilnya? Kalau doa suami mustajab? Iya, Ustaz. Satu, dua, doa suami, ya tetap ada syarat-syaratnya orang berdoa. Angkat tangan, awali dengan hamdalah, baca sholawat, minta ampun, kemudian berdoa dengan merendahkan diri, sungguh-sungguh, jangan terburu-buru, ya, tidak boleh mendoakan keburukan, ya, kemudian banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan dalam doa. Baik. Kemudian Ustadz, pada saat sholat, sewaktu sujud sebelum salam, sewaktu sujud ataupun sebelum salam, bolehkah berdoa bukan dalam bahasa Arab atau doa sunnah? Baik, justru dianjurkan oleh Nabi SAW. Falyatakhayyar. Doa sebelum salam itu ada 13 teh. Di poin 13 Nabi nyuruh memilih doa-doa yang disukai. Memilih doa-doa yang disukai. Nah, doa yang disukai bagusnya dari Quran, bagusnya dari hadis. Nggak bisa juga. Maka sesuai dengan keinginanmu. Tapi mungkin tidak diucapkan, cukup di dalam hati dikatakannya. Ya, jadi justru di poin 13 doa sebelum apa tadi? Salam, itu kita disuruh memilih. Memilih doa-doa yang diinginkan sesuai dengan kehendak. Nah, syukur-syukur dari Quran, dari hadis lebih bagus. Ya. Nah, tapi kalau nggak bisa, termasuk pendapat Syekh Utsaimin, berdoa dengan bahasa masing-masing. Ya. Apa Ustadz tadi Ustadz bilang tidak diucapkan, maksudnya di dalam hati saja gitu Ustadz? Iya, karena lagi sholat. Apa saya nggak ngerti Ustadz. Doa pakai bahasa Indonesianya jangan diucapkan lagi salah, lagi sebelum salamnya. Oh. Nah, Jadi dalam hati aja. Nggak boleh Ustadz ya? Jangan diucapkan ya. Oh ya. Karena ya Allah, berikanlah proyek itu kedengeran gitu. Oh ya. Iya. Jadi doanya dengan doa di dalam hati saja ya. Ya. Yes. Kemudian Ustadz, teman saya bilang setiap hari sebelum tidur sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada anggota badan kita karena telah berfungsi dengan baik. Alasannya supaya di yaumil akhir nanti ketika mereka bersaksi akan memberikan kesaksian yang baik karena kita selalu berterima kasih pada mereka. Terima kasih, tapi dia pakai buat maksiat gimana?
Saya bertanya adakah dalilnya dan beliau berkata ada, namun justru lupa. yang harus tanya dalilnya dia gitu, jangan ke saya. Jadi ibu kan ada teman bilang kalau mau tidur terima kasih tangan kau telah cebok gitu ya. Terima kasih tangan kanan kau telah nonjok orang gitu dan lain-lain. Ya. Jadi nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita sedekah buat anggota tubuh ini dengan sholat duha. Oh ya. Dia sedekah untuk anggota tubuh ini dengan sholat duha. Tapi ngucapin terima kasih itu nggak ada sebelum tidur. Kenapa? Supaya nanti dia nggak jadi saksi di akhirat. Tubuh saksi itu bukan tubuh doang. Saksi kita tuh Allah, malaikat, Rasulullah, para sahabat, bumi, anggota tubuh, diri sendiri, maksudnya jiwa kita, ya. Kemudian yang lain-lain lah, saya lupa ada 8 atau 9. Jadi kalau kita terima kasih sama anggota tubuh, tapi tubuh kita dipakai buat yang salah, dia akan jadi saksi. Kalau Anda pengen tubuh Anda bersaksi dalam kebaikan, bukan dengan ucapan terima kasih ya mata ya, kamu sudah, terima kasih hidung, ya terima kasih juga buat kuping dan lain enggak. Anda pengen berterima kasih kepada anggota tubuh Anda, jadikan anggota tubuh Anda dalam ketaatan kepada Allah, mata untuk baca Quran, lisan untuk hal-hal yang baik, kuping untuk mendengar yang baik, itu yang akan jadi saksi. Mengucapkan terima kasih kalau ternyata perbuatan dia tidak baik. Tapi anggaplah perbuatan dia baik semuanya, lalu mengucapkan terima kasih, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada kalau kita mau bersyukur kepada Allah karena ada sendi itu di 360 sendi dalam tubuh ini dengan cara sholat duha. Sholat duha. Ya. Lanjut Ustadz. Ustadz tadi menyebutkan soal amal yang tidak diterima. Tapi setahu saya semua amal kita akan ditimbang. Ini berkaitan apa tidak Ustadz? Amal itu kan ada yang nanti akan diterima, ada yang tidak. Jadi semua amal akan ditimbang, ya. Amal baik sama amal buruk. Saya ulangi. Amal itu akan ditimbang, amal baik sama amal buruk. Cuma amal baik bisa aja hilang pahalanya. Kenapa amal baik bisa hilang? Contoh, gara-gara syirik. Lau asyrakul habitanum. Jadi gini, kalau ditimbang ini berarti dua teh. Paham? Iya. Baik dan buruk akan ditimbang. Tapi kalau bicara amal baik, apakah amal baik ini bisa hilang, Pak Ustadz? Bisa. Amal buruk juga bisa hilang dengan cara taubat. Iya. Ya, tapi kalau amal soleh bisa hilang, bisa. Al-Quran dan Sunnah yang menetapkannya, bukan saya. Contoh, gara-gara syirik, menyekutukan Allah, kafir, murtad. Ya, orang murtad hilang semua amal soleh. Ya, apalagi ya ninggalin sholat asar, miara anjing, terus apalagi mabok, terus apalagi sedekah disebut-sebut sambil menyakiti hati yang menerimanya, itu bisa hilang. Ridho, nggak percaya takdir, banyak, kurang lebih ada berapa ya, 19 atau 18 lupa saya, amal dosa-dosa yang menyebabkan amal hilang. Ya, itu pernah saya bahas mungkin di pengajian lain tentang hati-hati dari penghapus amal. Hati-hati dari penghapus amal, ya. Jadi makanya ibu-ibu jaga tauhidnya. Kalau sedekah jangan diomongin. Nah, sekarang ibu sedekah terus pamer-pamer, hilang nggak teh? Hilang. Pengen dipuji orang, pengen ria, pengen didengar orang, hilang itu. Hilang. Kalau ria hilang Ustaz. Iya, makanya yang ditimbang itu baik dan buruk. Ya, jadi timbang. Tapi amal baik bisa hilang gara-gara dosa, ABCD. Amal buruk pun bisa hilang dengan taubat dan nasuha, nggak mau melakukan lagi. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat, bahkan keburukan-keburukanmu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Iya.
Bismillah Pak Ustadz, kalau doa belum dikabulkan itu karena apa? Penghalang pengabulan doa ini, ya, satu, dosa. Dosa ini menjadi penghalang antara dirimu dengan doa. Apa dosanya? Makanan haram, minuman haram, baju haram. Ya, ini maka kalau Anda pengen berdoa supaya mustajab, salah satu syaratnya adalah konsumsi hal-hal yang halal. Karena ada orang berdoa sampai legok batunya legok yang di tempat yang dia tempat duduk tuh. Iya, bengkok. Ya, tapi wa masyrabuhu haram, wa makluhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram, kaifa yustajab lahu. Bagaimana mungkin dikabulkan? Jadi penghalang doa itu dosa. Satu, diantaranya makanan haram. Yang kedua, ya, dia tidak yakin dalam berdoa. Nggak yakin dalam berdoa, nggak sungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian tidak baca sholawat dalam berdoa, maka doanya gantung. Ya, doanya gantung dia. Karena nggak baca apa? Sholawat. Kemudian berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi doamu tidak dikabulkan sekarang, tapi nanti, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi doamu tidak dikabulkan, tapi dihindari dirimu dari musibah, diganti. Nah, yang terakhir teh, doa itu nanti disimpan di akhirat, jadi pahala. Maka nanti Anda akan terbongong-bongong, banyak banget pahala. Apa ini? Doamu yang belum dikabulkan. Ya, intinya tugas kita hanya berdoa. Gak usah mikirin dikabulinnya kapan. Doa aja. Ya. Terus, ya. Ustadz, kalau doa sebelum salam itu jadi telunjuk bagaimana? Apakah sudah diturunkan atau belum? Justru begini terus. Ya, jangan diturunin. Begini terus. Ya, turunin itu kalau salam atau sebelum salam terturun. Justru ini tanda berdoa tuh begini teh. Kayak khotib Jumat tuh nggak boleh begini teh. Kalau khotib Jumat doa nggak boleh begini. Tapi gini. Ini ibu nggak pernah sholat Jumat jadi nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi kalau khotib Jumat tuh kalau berdoa yang sunnah begini. Nggak boleh ngangkat, nggak boleh gini deh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita doa kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri apa boleh? Nggak ada dalilnya. Ya, Al-Fatihah mah baca lagi sholat. Al-Fatihah buat diri sendiri, Al-Fatihah. Nah, itu nih banyak WA yang tersebar. Tapi hoax inilah Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah ini? Orang yang ngomong tapi tanpa ilmu. Kemaslahatan orang banyak. Maka kalau terima berita-berita jangan langsung diamalin. Tanya dulu. Itu udah lama, itu 5 tahun yang lalu kan itu WA kayak begitu. Ya, kirim Al-Fatihah buat diri sendiri. Anda harusnya bukan kirim Al-Fatihah buat diri sendiri. Kirim amal soleh buat dirimu sebanyak-banyaknya. Ya, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, baca Al-Fatihah lagi sholat. Ya, itu yang bagusnya. Waqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, lanjut. Itu ini, afwan Ustadz, ini termasuk Al-Fatihah yang untuk orang meninggal itu Ustadz, hoax juga? Ya, orang meninggal ada ikhtilaf ulama tentang masalah itu ya. Kalau saya termasuk lebih baik banyakin doa bukan baca Al-Fatihah buat orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Ya. Ada hal-hal yang banyak bisa kita lakukan buat orang meninggal ya. Banyak. Cuman orang tahu itunya aja. Padahal banyak sekali. Apalagi doa. Ya, mintain ampun itu bagus itu. Mintain rahmat itu bagus. Ya. Karena dia butuh ampunan, butuh rahmat. Lanjut. Ya. Assalamualaikum, mohon izin tanya, apabila kita harus melakukan hal-hal persis seperti Rasulullah, kita sebagai manusia tentu tidak akan sama dengan beliau, karena beliau hatinya diganti atau dibersihkan dari semua yang negatif.
Jadi apabila kita tidak bisa 100% melakukan sunnah Rasulullah, apakah kita berdosa? Tidak, ya kita berusaha semampunya. Nggak mungkin bisa sama kayak Nabi, Bu. Nggak mungkin. Kita hanya berusaha. Ya, bisa berusaha mencontoh Nabi. Ya, jadi kalau ternyata jadi kalau perintah ya lakukan semampu. Kalau larangan tinggalin seluruh. Itu konsepnya ya. Perintah lakukan semampunya. Tapi larangan tinggalkan. Jadi intinya nggak akan pernah bisa kita sama dalam mencontoh Nabi SAW, tapi kita hanya mendekati saja, berusaha. Lanjut. Ustadz, tahlilan kan bukan sunnah Rasul. Sebaiknya kalau pasca ada yang meninggal untuk menemani atau menghibur keluarga setelah prosesi pemakaman, sebaiknya dia lakukan apa? Ngasih makan yang banyak. Makan nggak? Nggak? Ngasih makan yang banyak. Itu ada yang ngobrol. Saya belum matiin kali. Sebentar, nanti hidupin lagi deh. Ini saya belum kunci nih. Kunci pantas ada yang kebuka. Roti. Roti ya, 4. Ada deh. Ada lagi? Ada, masih ada Ustadz. Lanjut. Mana tadi? Ustadz, bagaimana kalau ada saudara atau adik ipar yang pelihara anjing sebagai kakak, apa yang harus dilakukan? Kadang mau bersilaturahmi jadi khawatir. Kasih tahu dalilnya, kasih tahu hadisnya. Setelah dikasih tahu nggak mau, Anda sabar. Tinggal doain aja. Kemudian, Ustadz, kakak saya baru saja meninggal dan anaknya mengadakan yasinan dan tahlil sampai 60 orang dalam satu RT. Karena lingkungan di kampung tersebut begitu adanya sampai 7 hari. Padahal kakak saya semasa hidupnya tidak pernah ikut ngaji yasin dan tahlil. Kalau mengadakan yasin dan tahlil, bagaimana Ustadz? Ya nggak ada 4 mazhab, nggak ada tahlilan orang meninggal. 4 mazhab ya. Ya, termasuk salah satu di mazhab Syafi'i malah ya nggak boleh tahlilan. Jadi banyak amal-amal yang bermanfaat untuk mayit. Tapi kalau tahlilan tidak ada. Jadi gimana ya? Karena yang salah ya tentunya bukan yang meninggalnya ya. Jadi bagus karena gini, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena nggak ada yang ngasih tahu amalan alternatif itu. Padahal amalan alternatif itu banyak teh. Misalnya gini, wakaf dong, uangnya buat wakaf Quran aja, beli Quran yang banyak, diwakafkan buat yang kakaknya gitu. Ya, apalagi misalnya udah haji belum, badalin haji aja gitu kan. Terus ini uangnya buat masjid ya. Jadi bagus kita sebagai keluarga ngasih amalan-amalan alternatif kalau kita bisa ya. Kalau nggak bisa ya sudah, kita sudah usaha ya. Tugas kita itu cuma ngasih tahu, bukan ngasih hidayah. Ngasih hidayah untuk tugas Allah. Sebentar Ustaz. Yang anjing tadi udah Ustaz ya. Ustaz, memberi makanan untuk keluarga mayit ada batasannya kah sampai berapa hari? Setahu saya bebas-bebas saja. Ya, selama mereka masih sedih. Cuman kalau sampai sebulan ya bangkrut gitu ya. Jadi intinya ya ketika dia sedih kita hibur ya. Ya, jadi di sunnah ketika ada orang meninggal itu kita kasih makanan buat yang kena musibah karena mungkin lagi nggak nafsu makan ya, baru-baru bikin makanan. Nah, kita kasih makanan-makanan enak biar dia makan enak. Belikanlah apa ya, berikan nasi padang di rumah makan pagi sore udah ya biar kenyang dan tuh. Jadi intinya sampai kapan kita menghibur orang yang tinggal musibah, ya memang ada riwayat pembatasan, tapi setahu saya salah satu pendapat juga mengatakan ya sampai dia bisa pokoknya nggak ada batasnya, pokoknya sampai dia legowo, sampai apa, kan nggak harus pakai makanan Bu, mungkin makanan sehari 2 hari 3 hari, tapi selanjutnya kita kasih motivasi, ya kita hibur ya. Lanjut. Masih berapa Ustaz? Baik, sampai jam 3 aja.
Sampai jam 6 menit lagi. Masih ada 2, boleh Ustadz ya? Oh. Ustadz, konsisten seperti apa sih yang apakah tidak pernah lalai sekalipun atau sekali 2 kali lalai boleh? Ya nggak bisa lah, manusia mah pasti ada futurnya teh. Manusia nggak terus on begitu, pasti ada futurnya. Cuman ketika futur cepat balik, itu yang penting. Ya, kalau lagi futur, jalanin yang wajib-wajib. Kalau lagi nggak futur, lagi semangat, tambahin yang sunnah-sunnah. Itu aja sih. Iya. Ya, nggak mungkin lah kita on terus ya, ya. Nggak mungkin kita rajin terus. Pasti ada saatnya, suatu saat kita akan lemah, ya, yang disebut dengan futur. Maka futur itu kan ada yang balik lagi, ada yang nggak balik lagi. Nah, kita cepat balik. Makanya kalau lagi futur, lakukan yang wajib-wajib. Kalau lagi semangat, tambah yang sunnah-sunnah. Nah, kalau lagi futur, misalnya kita biasa melakukan tahajud, tapi malas luar biasa. Ganti kita pakai apa, sedekah gitu. Jadi kalau bisa ada amalan alternatif, ya. Ganti dengan berbuat baik sama tetangga. Aduh, saya kurang nih sholat malamnya. Tapi saya coba deh berakhlak baik. Nah, jadi ada penutupnya. Ya. Lanjut, habis. Masih ada 1, Ustaz. Kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Nah, apakah dengan meng-share kajian sudah dianggap berdakwah, Ustaz? Termasuk salah satu cara dakwah, bukan jadi termasuk cara dakwah adalah share kajian. Ya, termasuk salah satu cara dakwah adalah dengan mengajak orang pada kebaikan. Termasuk itu. Habis? 1 lagi boleh, Ustaz? Ada yang DM. Ustadz, seperti diketahui sebaiknya wanita banyak di rumah. Bagaimana dengan kegiatan wanita di luar rumah, reuni dan ketemu teman halal bihalal, tapi berbaur ada laki dan perempuan. Bagaimana menyikapi ini dan berdosakah akhwat keluar rumah untuk ini? 1, izin suami. 2, hati-hati. Ya, hati-hati terhadap apa? Terhadap reuni-reuni. Anda akan ketemu dengan mantan mungkin. Anda akan ketemu, ini bisa rusak nanti. Maka tadi kita bahaskan, tinggalkan, jadi supaya kita punya semangat kuat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, reuni itu asik teh. Nah, reuni itu asik. Ketemu sama teman-teman lama, tapi akhirnya jadi suka keluar batas. Nah, gimana caranya nih supaya nggak keluar batas kan gitu? Ya, saya nggak tahu apakah ada reuni syar'i gitu. Tapi banyak yang akhirnya ketika reuni itu cipika-cipiki, ngenang-ngenang masa lalu, cekakak-cekikik barengan. Ya, akhir sampai-sampai deh ada yang pegang-pegangan. Bini orang tahu, gua kagak ada nafsu sama dia. Ya, nggak ada nafsu maksudnya, enggak, gua nggak bakalan nafsu sama dia. Udah kayak adik kakak. Kan banyak syubhat-syubhatnya. Ya, bahkan saya baca sebuah media daerah mana tuh teh, banyak cerai gara-gara reuni. Daerah mana dia viral, sebuah daerah itu banyak cerai gara-gara habis reunian gitu. Ya, hati-hati. Lebih baik tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bu, sebanyak apapun temanmu SD, SMP, SMA, segaul apapun dirimu, sahabatmu cuma berapa orang. Betul? Betul, Ustaz. Apakah teman-temanmu yang banyak itu, ratusan itu, akan peduli ketika kamu sakit, menemanimu dalam ibadah? Enggak. Makin banyak teman, makin banyak drama. Ya, maka carilah teman-teman STJ saja, Sister Tiljannah saja. Ya, teman-teman yang mengarah pada kebaikan. Ternyata teman-teman saya sekarang bukan teman SD, SMP, SMA yang dekat, betul? Justru teman saya sekarang adalah tetangga-tetangga saya yang soleh. Itu tetangga-tetangga yang Masya Allah. Ya, baik-baik, lama, ke masjid bareng, tetangga itu sahabat itu. Baik, habis? Ada 1 sih Ustaz, tapi ya terserah Ustaz ya.
Surat apa yang dalam akan dibacakan ke orang yang sakit terakhir? Surat apa saja ya bagus tuh. Semua Al-Quran itu bagus, apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah wa ma tadri annaka ruqyah. Siapa yang memberitahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Jadi kalau Anda nanya surat dalam Al-Quran untuk dibacakan untuk orang sakit, yang paling bagus Al-Fatihah. Ayat kursi, kulhu, falak, an-nas. Ya, itu bagus ayat-ayat ya untuk orang-orang sakit. Semua ayat Al-Quran indah, apalagi surat-surat tertentu seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, an-nas. Ya, bahkan Nabi ketika sakit ya dibacakan apa? Mu'awwizat, kulhu, falak, an-nas. Lalu Nabi mengusap dengan tangan. Sudah betul. Ya. Habis. Ya, habis. Alhamdulillah Baik, habis. alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian melihat Allah, semoga terus bisa memaksimalkan waktu ya. Ya. Tentunya pembahasan-pembahasan kayak gini nih merecharge lagi diri kita, mengingatkan lagi diri kita banyak hal-hal yang memang masa lalu dan masa sekarang dan gadget yang bikin kita lalai. Maka pembahasan dari Majlis Ta'lim Overseas Mengaji ini semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga juga bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini, Ustadz. Semoga kita semua bisa memetik manfaat, merenungkan, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Seperti Ustadz bilang tadi, waktu kita sudah sempit, jadi semoga bisa lebih efisien lagi. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Dan apabila Anda ingin mendengarkan kembali kajian hari ini atau kajian-kajian kami yang lalu, silahkan akses lewat channel YouTube kami. Sedangkan info tentang kajian sunnah akan kami posting pada laman Telegram. Motivasi dan renungan harian terdapat pada laman Facebook dan Instagram kami, Majelis Ta'lim Overseas Mengaji. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan saya selaku host dari Majelis Ta'lim Overseas Mengaji, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Yes.